Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai petty cash. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas kelompok kami dalam mata kuliah Human Capital, yang dimana bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita semua mengenai topik ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nara Bilkis dan rekan-rekan saya. Saya Kania Rahma. Saya Cecilia Cahaya Dewi. Saya Azunaya Razafira. Saya Oriska Ravelina. Kami berharap video ini dapat membantu dalam memahami materi dengan lebih jelas dan mendalam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kali ini kita akan membahas mengenai petty cash. Jadi, petty cash adalah uang tunai dalam jumlah kecil yang disiapkan perusahaan untuk membayar pengeluaran sehari-hari yang tidak terlalu besar. Misalnya, untuk beli alat tulis, bayar ongkos kirim, dokumen, atau kebutuhan kecil lainnya. Jadi tujuan utama petty cash adalah supaya perusahaan bisa menangani pengeluaran kecil dengan cepat tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang seperti pembayaran via bank. Untuk tujuan lebih lengkapnya bisa kalian baca di slide. Manfaat petty cash yang pertama untuk mempermudah akuntan dalam mencatat transaksi kecil jadi lebih sederhana. Yang kedua untuk meningkatkan catatan keuangan agar semua pengeluaran kecil tetap terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga agar pembayaran lebih praktis, jadi tidak perlu proses panjang untuk transaksi kecil. Karakteristik petty cash, yang pertama jumlahnya terbatas, ditentukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua digunakan untuk transaksi kecil, biasanya untuk pengeluaran rutin sehari-hari. Yang ketiga diisi ulang secara rutin, mengikuti aturan akuntansi perusahaan. Jadi petty cash membantu perusahaan menangani pengeluaran kecil dengan cepat dan efisien tanpa mengganggu proses keuangan utama. Baik, selanjutnya yaitu fungsi petty cash. Yang pertama digunakan sebagai alat untuk membayar setiap pengeluaran yang jumlah nominalnya kecil. Kedua, menjadikan sistem pembayaran menjadi lebih praktis untuk setiap pengeluaran yang mendesak dan jumlah nominalnya kecil. Yang ketiga yaitu menangani pembekalan dan perlengkapan yang ada di kantor suatu perusahaan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan kinerja karyawan untuk melakukan pelayanan kepada para pelanggan dan relasi. Selanjutnya yaitu prosedur pengelolaan petty cash. Pengelolaan dana petty cash memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Tanpa pengelolaan yang baik, kelancaran operasional perusahaan dapat terganggu dan terbentuk menjadi 3 pengelolaan dana petty cash. Yang pertama yaitu pembentukan dana petty cash. Pembentukan dana dimulai dengan surat keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dana dan tujuan pembentukan dana tersebut. Yang kedua yaitu pengeluaran dana petty cash, yang dimana pengeluaran dimulai dengan permintaan dari pemakai dana kepada pemegang petty cash yang harus mempertanggungjawabkan pengeluaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kelemahan pengisian kembali dana petty cash, yang dimana jika dana petty cash menipis, maka pemegang petty cash mengajukan permintaan pengisian kembali dengan bukti pendukung yang dikirim ke bagian utang untuk diproses. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pencatatan petty cash. Untuk pencatatan petty cash, kita menggunakan 2 metode pencatatan, yaitu Impress Fund System, sistem dana tetap, dan Fluctuating Fund System atau sistem dana berubah. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah Impress Fund System atau sistem dana tetap. Apa sih yang dimaksud dengan sistem dana tetap? Sistem dana tetap adalah metode pengelolaan kas kecil di mana jumlah dana yang tersedia selalu tetap sama dengan jumlah yang diterima pada saat pembentukan. Prosedur dalam sistem dana tetap yaitu pemegang kas kecil diberi dana untuk pengeluaran selama periode tertentu, lalu di akhir periode dana yang telah digunakan disesuaikan agar saldo kembali ke jumlah awal. Nah, dan tidak ada penambahan di saldo periode. Selanjutnya, ciri-cirinya, bukti penggunaan dana dikumpulkan, lalu kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang telah digunakan. Dan langkah-langkah operasionalnya yaitu pembentukan dana kas kecil dimulai dengan pemberian sejumlah uang tunai untuk pengeluaran jangka pendek yang diprediksi. Dana kas kecil digunakan untuk membayar pengeluaran, dan setelah dana kas kecil habis, pemegang kas kecil melakukan pengisian kembali dana dengan jumlah yang sesuai dengan pengeluaran. Oke, baik, di sini ada sistem dana tetap. Kelebihan sistem dana tetap yaitu memungkinkan pengelolaan pengeluaran per pos atau per akun tiap periode sebagai alat kontrol. Lalu pemegang kas kecil lebih berhati-hati dalam penggunaan dana karena tidak ada penambahan dana di tengah periode, dan memudahkan perkiraan dana per unit usaha setiap periode karena jumlah awal selalu tetap. Selanjutnya ada kelemahan sistem dana tetap.
saldo kas kecil tidak mudah diketahui, hanya dapat dilihat pada akhir periode saat pengisian kembali. Pengisian kembali dana harus selalu bersama dengan jumlah yang telah dibentuk sebelumnya. Dan jika terjadi kekurangan dana sebelum akhir periode, hal ini akan menjadi masalah karena tidak ada penambahan dana di tengah periode, sehingga pemegang kas kecil harus lebih berhati-hati. Selanjutnya, sistem dana tidak tetap. Dalam sistem dana berubah, jumlah dana yang diisi ke dalam kas kecil tidak selalu sama dengan saldo awal. Pengisian dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah awal. Dan pencatatan jurnalnya disesuaikan dengan pembentukan dana kas kecil dan mengikuti kebutuhan perusahaan. Dan akuntansi mencatat perubahan sesuai tanggal dan jumlah pengeluaran. Setiap pengeluaran kas kecil dicatat secara detail berdasarkan bukti pengeluaran. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari sistem dana tidak tetap. Saldo kas kecil berubah. Setiap pengeluaran kas kecil dicatat di kredit akun kas kecil. Pengisian kas kecil dengan mendebit akun kas kecil dengan mengkredit akun kas. Lalu kelebihan pada dana fluktuasi yaitu pengeluaran kas kecil yang terjadi langsung dilakukan oleh kasir kas kecil. Dan jika terjadi kekurangan di tengah periode bisa melakukan penambahan. Selanjutnya ada kelemahan pada sistem dana fluktuasi, yaitu pengelolaan dana kas kecil yang berkurang efisien atau terjadi pemborosan. Adapun soal studi kasusnya yaitu diketahui perusahaan Garuda menyediakan dana kas kecil perusahaan sebesar 500.000 pada tanggal 1 Oktober 2021 yang dipegang oleh kasir untuk melakukan transaksi-transaksi yang ada di bawah ini. Nah, diminta buatlah pencatatan menggunakan metode impres dan metode fluktual. Yang pertama ialah metode impres. Mungkin di sini ada sedikit kekeliruan di mana metode impres ini melakukan penjurnalan pada saat pengisian kembali kas kecil, yaitu pada tanggal 10. Jadi pada tanggal 4, 5, 6, 7, dan 8 tidak ada penjurnalan, namun pada tanggal 10 semua transaksi yang keluar akan dijurnal, kemudian akan diisi kembali sesuai sistem dana awal yang diisi yaitu sebesar 500.000. Karena di situ saldo yang tersisa ialah 36.500, maka saat pengisian kembali kas kecil nominalnya tidak 500.000 namun 463.500 agar nominalnya sesuai seperti dana awal yaitu 500.000 rupiah. Kemudian, adapun menggunakan metode fluktuasi, di mana metode sistem dana tidak tetap ini melakukan penjurnalan di setiap transaksi terjadi, yaitu pada tanggal 4, 5, 6, 7, dan 8, semua transaksi yang menggunakan kas kecil atau transaksi yang keluar akan dicatat pada tanggal-tanggal terjadinya transaksi tersebut. Dan kemudian saat pengisian kembali dana dari kas kecil ini, pengisian kembalinya dapat berupa di bawah 500.000 dan di atas 500.000 sehingga nominal akhirnya tidak seperti sistem dana tetap yang mengharuskan Rp500.000, namun bisa saja lebih dari Rp500.000. Sekian, terima kasih.